Ada satu hadis yang cukup menarik menjelaskan tentang hakikat tawakal kepada Allah Ta'ala. Terus kemudian yang dicontohkan adalah burung. Dalam hadis tersebut dijelaskan, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar ketawakalan. Haqqa tawakkulihi itu kalau di persentase mendekati 100%. Ya mungkin tidak 100%, tapi sudah mendekati 100% lah. Kita berusaha maksimal, kita berikhtiar optimal, ya kira-kira begitu. Maka dalam hadis tersebut dijelaskan, la razaqakum kama yarzuqut tayra, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah senantiasa memberikan rizki kepada burung. Taqdu himasan wa taruhu bitana, burung itu keluar dari sarang dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perutnya penuh, bahkan bisa membawakan sesuatu untuk ya anak istrinya, kira-kira begitu kalau kita bahasakan. Tapi syaratnya memang haqqa tawakkulihi, dan itu tidak mudah, tapi bisa dilakukan kalau kita latih. Haqqa tawakkulihi itu sebenar-benar ketawakalan. Kita ingin membuka satu usaha misalnya begitu ya, ya memang usahanya harus maksimal, diskusi dengan orang yang pernah punya usaha di bidang itu, membandingkan satu dengan yang lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Saat kita kemudian sudah merasa berusaha maksimal itu ya, tentunya dalam konteks kita sebagai manusia yang tidak sempurna gitu ya, maka selanjutnya kita pasrahkan urusan ini kepada Allah Ta'ala. Hasilnya apa yang kadang-kadang sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau kadang-kadang belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka itu adalah pilihan terbaik menurut Allah untuk kita saat itu. Nah ini yang membedakan antara seorang mukmin dengan ghairu mukmin. Ya, kira-kira salah satu titiknya di situ. Ya, maka di sini dijelaskan berikhtiar maksimal sebelum Allah menetapkan sesuatu, kemudian memasrahkan urusan pada Allah Ta'ala. Wa tafwidul amri lillahi azza wa jalla. Kita sudah bergerak, kita sudah berusaha, dan orang Arab mengatakan al-harakah barakah. Pergerakan itu akan menghadirkan keberkahan. Selanjutnya pasrahkan pada Allah. Ternyata hasilnya kok tidak sesuai dengan perhitungan matematis kita. Ternyata kok hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Saat itu berarti yang terbaik menurut Allah untuk kita. Ya. Dan itu yang dimaksudkan dengan ar-ridho bima fa'alahu rabbuna. Jadi ridho dengan apa yang Allah lakukan ya kepada kita semuanya ini. Lana untuk kita semuanya ini. Ya, dijelaskan wa yakunu dzalika bi salatil istikharah masalan. Ya. Jadi ketika seorang sudah berusaha untuk menggapai sesuatu yang ia inginkan, bergerak dan sebagainya itu, alangkah sangat bagus jika kemudian endingnya dia bisa melaksanakan salat sunnah istikharah. Karena kalau kita diskusi tentang salat istikharah itu, kadang-kadang orang memahaminya kaitannya dengan mencari jodoh, biasanya kan gitu kan. Padahal sebetulnya tidak hanya itu. Seorang melaksanakan salat sunnah istikharah itu dianjurkan dalam berbagai hal, dan tidak ada yang dieksepsikan, tidak ada yang dikecualikan. Ada satu hadis yang kami kutip ini dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma terkait dengan salat istikharah. Jadi alangkah sangat bagus saat kita bimbang, saat kita ragu, saat kita galau untuk menetapkan satu hal, kita berusaha dan sebagainya mencari solusi. Setelah itu akan sangat bagus kalau endingnya kita laksanakan salat istikharah. Ada yang bertanya kadang-kadang, salat istikharah itu caranya gimana? Ya sholat aja 2 rakaat, biasa sholatnya. Setelah selesai sholat 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa istikharah. Kalau bisa, doanya panjang yang bahasa Arab, yang Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika ila akhir doa itu ya. Tapi kalau seandainya tidak bisa, cukup yusammi hajatah. Dia menyebutkan hajatnya, keperluannya apa, sampaikan pada Allah. Ya Allah, saya punya hajat semacam ini ya Allah, kalau itu baik ya Allah, dekatkanlah aku dengan itu, mudahkanlah itu, dan berkailah aku untuk bisa melangkah ke situ. Ya. Kemudian dia juga bisa menyampaikan, kalau seandainya ini sesuatu yang kurang baik bagi saya ya Allah, jauhkanlah dia dariku, jauhkanlah aku darinya, dan pilihkanlah untukku yang terbaik. Misalnya begitu. Pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Kalau memang belum hafal doa istikharah yang cukup panjang itu gitu kan. Kan panjang itu doanya ya. Ada Allahumma innaka ta'lam anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri dan seterusnya itu ya. Nanti sampai yang ke bawah itu dan seterusnya. Ya.
Intinya bahwasanya kita menyebutkan hajat kita, kalau itu baik ya Allah dekatkanlah aku padanya. Ya tetapkanlah ia untukku. Kalau jelek jauhkanlah dia dariku, jauhkanlah aku darinya. Ya intinya begitu. Karena kadang-kadang ada sebagian yang memahami sholat istikharah itu apa ada gerakan-gerakan khusus yang beda? Enggak. Ya, bayangkannya kayak sholat mayit, bayangkannya kayak sholat id, bayangkannya kayak sholat khusus, sholat gerhana. Tidak. Sholat istikharah ya sholat 2 rakaat biasa itu. Karena kita ingin apa istilahnya ya, menyampaikan hajat kita kepada Allah Ta'ala, kita belum mantap. Apakah mesti ketika kemudian setelah sholat istikharah orang yang melaksanakan sholat tersebut bermimpi? Tidak mesti bermimpi. Tapi seringkali kemudian ada muyul ya. Muyul itu apa ya? Kecenderungan yang lebih kuat bahwa saya insya Allah sepertinya lebih mantap ke sini. Ada muyul qalbiyah, ada tendensi hati, ada kecenderungan hati. Karena kadang-kadang, wah tapi saya tidak mimpi Pak. Saya sudah sholat istikharah beberapa kali, gak pernah mimpi. Mimpi ketemu dengan sesuatu yang diinginkan itu nggak harus mimpi sebetulnya. Tapi biasanya ada muyul qalbiyah, ada kecenderungan hati. Misalnya bimbang di antara 2 perkara, kemudian hatinya lebih cenderung ke perkara yang ini. Hatinya lebih cenderung ke yang sana, dan seterusnya. Ini dalam hadis ini dijelaskan, sahabat Jabir menyampaikan ya, Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Enggak ada yang dieksepsikan. Sahabat Jabir menyampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kami istikharah, bukan hanya dalam soal memilih pasangan hidup, suami, istri apa dan sebagainya. Bukan sebatas itu, tapi fil umuri kulliha, pakai taukid maknawi. Ing dalam ya berbagai perkara, kulliha, semuanya. Jadi semuanya. Kaitannya dengan usaha kita, kaitannya dengan anak kita, kaitannya dengan apa, milihkan sekolah apa, silahkan aja sebetulnya. Ya maka memang disinilah apa istilahnya urgensi ya, perlunya dialog ya antar zaujan ya, suami istri dan sebagainya, untuk maslahat anak, untuk maslahat keluarga, untuk maslahat apa, pentingnya di sini. Karena memang al-usrah al-muslimah, keluarga muslim itu menjadi beda dengan yang lain, diantaranya ya dialog-dialog yang bernuansa agamis misal itu. Maka dijelaskan di sini di semua perkara ya. Ini untuk menjawab pertanyaan bahwasanya istikharah itu boleh untuk perkara apapun yang baik-baik. Ya pasti yang baik-baik. Kama yu'allimuna as-surata minal Qur'ani. Ada analogi sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita surat Al-Qur'an. Rasulullah kalau mendapatkan wahyu itu kan langsung diajarkan pada para sahabat. Kemudian tidak sampai situ, ditikror. Ditikror itu diulang-ulang sampai benar-benar dapat fasahahnya. Fasih. Rasulullah itu ummi. Ummi itu la yaqra wa la yaktub. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Clear itu. Ya, di antara hikmahnya agar tidak muncul simpulan-simpulan bahwasanya Al-Qur'an itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'ana biqari. Tapi luar biasanya walaupun toh Rasulullah itu ummi, Rasul adalah afsahu man tala Al-Qur'an. Orang yang paling fasih ya membaca atau melafadzkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang paling fasih itu Rasulullah. Padahal Rasulullah la yaqra wa la yaktub. Dengan media apa? Istima'. Ya. Dengan media listening kalau bahasa Inggrisnya itu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Dengan media itu. Dan Rasulullah juga dijelaskan dalam banyak referensi orang yang paling fasih berbahasa Arab juga. Bahasa Arab yang masih asli. Ya, yang belum terkontaminasi dengan bahasa-bahasa pasaran dan sebagainya. Kalau sekarang sudah campur-campur dengan bahasa pasaran kadang-kadang. Kecuali kalau kita belajar formal bahasa Arab gitu ya. Ya, ini yang perlu kita fahami bersama. Jadi memang urutannya demikian. Bagaimana kita memahami tentang apa istilahnya ar-ridho. Ya, bima qadahullah, dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita semuanya. Terkait dengan istikharah ini ya. Ya, jadi Rasulullah itu mengajarkan pada para sahabat istikharah dalam berbagai perkara, sebagaimana Rasulullah juga mengajarkan pada para sahabat surah dari Al-Qur'an. Ya, jadi
dapat wahyu, diajarkan pada para sahabat sampai benar-benar dapat fasahahnya, sampai betul-betul hafal, dan hafalannya adalah al-hifdzu fis sudur, hafal betul, nggak gandul-gandul. Nah, kalau kita itu kan kadang-kadang hafal satu pekan berikutnya dapat ayat baru yang kemarin lupa. Gitu. Kayak saya juga sama gitu ya. Gitu ya. Hadis juga gitu ya. Kalau kita biasa setoran di asrama itu, anak-anak kadang-kadang begitu ya. Hafalan hadis arba'in, hadis 1, nanti hadis 2 nggak mau karena hadisnya panjang. Izin Ustadz lompat hadis 3. Oh ya. Pekan berikutnya hadis 2 ya. Ya, masih belum mau hadis 3, hadis 4 Ustadz. Nah, nanti hadis 3, hadis 4 dihafalkan, hadis yang ketiga lupa. Maka perlu murojaah. Ya, perlu murojaah, diulang-ulang dan seterusnya. Nggih, niki alamat pertama nggih. Maka yang diperintahkan kepada kita adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk meraih atau menuju sesuatu yang kita inginkan, dan itu manusiawi. Bapak Ibu sekalian, misalnya ingin mendirikan apapun lah ya, usaha apa, sekolah macam-macam dan sebagainya. Perintahnya pokoknya taharraku, bergeraklah gitu aja. Setelah bergerak maksimal, syukur-syukur bisa diendingi dengan istikharah ya tadi ya. Kalau ragu, kalau bimbang, kalau sudah mantap ya jalan aja. Kalau masih agak galau-galau dan sebagainya itu istikharah begitu. Terus kemudian pasrahkan urusannya kepada Allah. Ya, saat kita tahu hadis-hadis misal ini kan paling tidak mengajarkan kita sedikit demi sedikit lah. Oh, nek aku ngene, ya aku dunia ngene. Itu sedikit banyak membantu. Karena itu kami rasakan juga dalam beberapa persoalan-persoalan internal kita, misalnya dengan pasangan kita, dengan suami istri kita di rumah misalnya. Ya, itu alamat yang pertama. Kemudian alamat yang kedua ini, wal alamatu tsaniyah dawamu mahabbatillahi azza wa jalla fil qalbi inda wuqu'il ibtila'i. Ya, kita berusaha untuk menjaga terus-menerus mahabbah, kecintaan kepada Allah Ta'ala fil qalbi, dalam hati, inda wuqu'il ibtila'i, saat terjadinya cobaan. Bapak Ibu jamaah sekalian, para asatidah, saat kita diuji oleh Allah itu kan kadang kita merasa biasa-biasa saja, kadang kita merasa berat, merasa biasa-biasa saja karena kita, wah iki sih ngene, masih bisa ngatasi lah. Tapi kadang-kadang, wah kok gini ya. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan begitu ini. Manusia itu kadang-kadang ada perasaan semacam itu. Ya, saat ada ibtila, ada ujian dari Allah Ta'ala, kok kita masih bisa menjaga dawam mahabbatillah, kesinambungan untuk cinta kepada Allah Ta'ala fil qalbi, dalam hati, maka itu merupakan alamat bahwasanya kita adalah hamba yang ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala. Walaupun toh misalnya mata kita meneteskan air mata, tapi hati ini terjaga untuk tidak membuat kesimpulan, wah saya ini hamba yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, saya ini hamba yang dikesampingkan oleh Allah, saya ini hamba yang tidak utama, dan seterusnya. Karena pada prinsipnya Allah Ta'ala itu cinta dengan semua hambanya. Nah, artinya dalam kondisi bagaimanapun yang muncul tetap harus husnudzon billah. Jadi dzonnya, asumsinya harus hasan kepada Allah Ta'ala dalam kondisi bagaimanapun. Bahwa kadang seorang manusia merasa sulit, kadang merasa berat, kadang merasa terhimpit, itu manusiawi. Tapi bagaimana tetap dalam hati itu ada mahabbatullah fil qalbi, ya, sehingga tidak menyimpulkan yang aneh-aneh kepada zat yang maha segala-galanya, karena dia yakin bahwasanya Allah itu adalah ahkamul hakimin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kalau dalam riwayat kan gitu ya, Rasulullah yang ditiru para sahabat kalau mendengarkan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, itu kemudian jawab bala wa ana dzalika minasyahidin. Dalam riwayat kan begitu, untuk menegaskan bahwasanya Allah itu memang zat yang paling adil, ya, yang paling adil, paling luar biasa. Maka semua ketetapan Allah pasti ada hikmahnya. Kok tidak sesuai dengan harapan kita saat itu, tetap itu yang terbaik menurut Allah untuk kita saat itu. Mungkin yang kita inginkan nanti baru akan di ACC oleh Allah Ta'ala, bahasanya semacam itu ya. Setelah 2 tahun, setelah apa, Allah inginkan kita lebih bergerak, dan seterusnya, dan seterusnya. Kira-kira begitulah. Ada satu hadis yang cukup menarik. Ini untuk menjawab pertanyaan. Kadang-kadang ada yang bertanya, kok orang-orang yang baik-baik kadang malah ujiannya berat-berat? Ya memang sunatullahnya begitu. Gitu nggih. Jadi kalau ada yang mengatakan,
orang baik itu mestinya ujiannya nggak banyak. Oh malah tidak sesuai dengan sunatullah itu. Gitu. Ya bukan berarti kita menginginkan mendapatkan ujian-ujian terus-menerus, itu juga tidak. Ya. Tapi faktanya begitu. Dalam salah satu hadis misalnya dijelaskan ada seorang sahabat yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an?" Ya. Manakah golongan manusia, siapakah golongan manusia yang balaknya, ujiannya itu paling syadid, yang paling dahsyat ujiannya? Maka Rasul menyampaikan, qala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Para nabi, kemudian orang soleh-soleh setelah mereka, kemudian orang soleh-soleh setelah mereka, terus begitu. Ya kalau tadi ada kesimpulan orang baik-baik itu mestinya ya tidak banyak dapat cobaan, dapat ujian. Kalau dapat ujian banyak, berarti ya mungkin kebaikannya dipertanyakan. Ya enggak juga. Hadis ini sudah menjawab. Para nabi itu paling dahsyat, paling luar biasa. Dilecehkan, dicemooh, dizolimi, disakiti secara fisik juga gitu ya, diintimidasi secara pembunuhan dan sebagainya. Ya, maka dijelaskan di sini para nabi, kemudian orang saleh setelah mereka, para solihin setelah mereka. Rasul kemudian menyampaikan, fayubtala rajul ala hasbi dini. Seorang itu akan diuji sesuai dengan agamanya, sesuai dengan kualitas agamanya. Fayubtala rajul ala hasbi dinihi. Fa in kana dinuhu salban ishtadda bala'uhu. Kalau seandainya agamanya itu kuat, maka ujiannya juga tidak ringan. Maka kalau kita dapat ujian yang cukup berat itu husnudzon aja sama Allah.